Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Ridho Prinadi. Nah, saya mau membuat video klarifikasi mengenai kritikan saran dari siswa-siswi saya sekalian yang sudah saya share sebelumnya di grup-grup itu ya, melalui Sekreto Beranda Ridho Prinadi. Baik, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Nah, yang pertama dulu ya. Nah, saya cek dulu. Halo Pak Rido. Dari mana? Dari saya Oke, dari sini ya. Pertama dulu nih, yang menarik nih. Yang saya harapkan video penjelasannya ke depannya itu agak mendalam mungkin ya. Dan disebutkan dari mana asal pangkat itu terdapat, karena saya sering bingung dengan angka-angka yang tiba-tiba ada. Oke, ini ada kaitannya dengan ya. Nah ini, buat materi Bapak sebenarnya sudah cukup baik, hanya saja masih kurang. Kadang Bapak hanya menjelaskan umumnya saja dan tidak memberikan contoh soal, kan jadi bingung. Oke, jadi gini ya, maknanya. Kalau misalkan saya perjelas lebih dalam lagi, kemudian dilengkapi dengan contoh-contoh soal, yang saya khawatirkan itu videonya jadi semakin panjang. Nah, semakin panjang, mungkin bisa lebih dari setengah jam ya. Kemudian saya kan juga mikirkan ini nih. Nah dia, halo Pak Rido, saya cuma mau bilang kalau kuota saya udah hampir habis karena nonton YouTube, kan? Itu aja udah mau hampir habis sekolah. Rumah saya nggak ada wifi dan saya pun belum menerima kuota dari sekolah. Oke. Ini, saya sudah jawab nih ya. Saya mempersilahkan kalian semua jika memang diperlukan, kalian boleh menggunakan wifi di rumah saya, ya, seperti yang sudah saya tawarkan sebelumnya ya, di grup-grup itu ya. Nah, kemudian Pak, makan apa supaya pintar matematika? Nggak ada ya. Kalau makan kalkulator pun nggak mungkin pintar matematika kalau memang nggak pernah latihannya. Jadi harus banyak-banyak latihan. Jangan main game terus. Pak, kalau bisa pengumpulan tugasnya jangan di rumah Bapak, boleh? Dan ini banyak yang bertanya gitu ya. Jangan di rumah nih Pak, saya tidak memahami dan mengerti penjelasan Bapak yang ada di konten YouTube Bapak, tetapi dalam komen YouTube Bapak saya mengkritikkan bahwa penjelasan Bapak mudah dipahami dan mengerti agar Bapak mendapatkan subscribe yang banyak. Saya jujur di sini kepada Bapak karena takutnya nanti Bapak melihat komen mengira saya benar-benar memahami dan mengerti pembelajaran ini. Jadi kalau memang tidak mengerti, ya katakan saja tidak mengerti. Mana bagian-bagian yang tidak mengerti disebutkan atau ditanyakan secara mendetail. Nah, mengenai tentang pengumpulan tugas ini, pengumpulan tugas jangan ke rumah, sebenarnya saya nggak punya alternatif lain lagi ya. Kalau ke sekolah itu, wah banyak sekali nanti bukunya. Nah, saya kadang juga kami guru pun tidak boleh sering-sering ke sekolah juga kan. Kemudian kalau di rumah kan saya bisa mengoreksinya kapanpun kalau saya senggang ya kan? Nah, lagi pula saya lebih bisa mengontrol kalian kalau bukunya dikumpulkan daripada
kalau dikirim email atau segala macam itu saya merasa itu kurang sip lah menurut hati saya. Karena kadang ada siswa yang tinggal copy paste saja kan. Kalau melalui buku tulis kan ya paling tidak kalian ada usahanya untuk menulis ya, walaupun nyontek juga pada akhirnya. Nah, itu tidak bisa dihindari lah ya kalau gitu ya. Nah, kemudian nih Pak, mohon pengertiannya untuk pengumpulan tugas atau pengambilan buku nggak usah terlalu sering. Bukan apa Pak, terkadang ada yang nggak ada motor, sedangkan mau di Grab juga nggak ada uang Pak. Jadi saran saya pengumpulan tugas itu sebulan sekali, udah. Oh, masa sebulan sekali? Atau 2-3 bab selesai, sedangkan untuk tugas per minggu bisa dikirimkan ke Google Classroom Pak. Nah, ini tadi kalau ke Google Classroom tuh ada ya masing-masing ada kelebihan kekurangan lah ya. Kalau Google Classroom tuh terlalu mudah, jadi takutnya kalian menyepelekan, tinggal copy paste saja. Kalau tulis tangan kan paling tidak kalian melihat, walaupun nyontek kan melihat dulu tulisannya. Kalau copy paste kan nah pejam mata bisa kan copy paste. Nah, kemudian jangan terlalu sering. Nah, menurut saya tidak terlalu sering ya. 2 minggu sekali kok saya ngasih tugas kan, tidak setiap pertemuan saya kasih tugas. Gitu ya. Ya, kita sama-sama usaha lah ya, namanya sekolah, mengejar pendidikan itu pasti harus ada yang dikorbankan. Kalau memang rumah jauh bisa titip teman ya. Ya, kalau memang ada uang lebih bisa titip ojek online. Ya, minimal ada usahanya lah dulu ya. Kalau semua kita keluhkan, ya saya pun mau ngeluh juga ini. Banyak sekali kekurangan-kekurangan yang menurut saya tidak bisa kita handle dalam pembelajaran online ini ya. Oke. Pak, lain kali kasih tugas jangan terlalu susah ya. Aduh, kayaknya nggak susah-susah lah ya. Yang penting kalian simak videonya, amati, teliti baik-baik. Saya yakin kalian bisa lah. Pak, kalau ngajar kehidupan real life jangan galak-galak Pak, dibawa santai aja. Emangnya saya galak ya? Ini banyak sekali yang bilang saya galak nih. Pak, jangan kasih tugas terus. Bapak guru is the best. Oke, terima kasih. Pak, tugasnya jangan susah-susah. Apa yang Bapak jelaskan, apa pula yang jadi soalnya. Ulangannya apa lagi? Jadi gitulah matematika ya. Saya tidak mungkin menjelaskan A, kemudian soalnya pun A. Nah, itu matematika nggak mungkin gitulah. Beda halnya dengan sejarah. Ya, kalau dijelaskan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kalau soalnya ya pasti begitu juga. Kapankah Indonesia merdeka gitu. Kalau matematika enggak, dia mungkin dalam bentuk lain. Ya, kalian belajar 2 kali 3 sama dengan 6. Mungkin soalnya 6 dibagi 3 sama dengan berapa. Sebenarnya materinya sama, hanya bolak-balik saja aplikasinya bagaimana. Ya, itulah dituntut untuk berpikir ya, menyelesaikan masalah. Itulah uniknya matematika ya. Pak, kalau kami ngumpul tugas di rumah Bapak, mukanya jangan galak-galak ya Pak. Kapan sih saya galak nih? Kalian nih lah melihat saya aja kok galak. Gimana? Semoga channel Bapak makin sukses dapat silver play on. Amin. Batas waktu tugas kadang terlalu mepet. Buset dah. Kalian ngerjakannya kalau dikasih waktu 2 minggu, hari terakhir baru ngerjakan, gimana mau mepet? Pak, jangan kasih tugas banyak-banyak Pak. Saya nggak banyak, 2 soal nggak tua. Jangan terlalu garang, tuh kan? Jadi kasih garang-garang terus, kapan saya marah? Halo Pak Rido, saya harap ini benar-benar nggak ada yang tahu siapa yang kirim dan lain-lain, termasuk Bapak ya.
Nah, ya kalau di sini saya terus terang tidak tahu ya siapa yang ngirimnya. Hanya ya pesan anonim lah ya. Jadi kalian bebas mau ngomong apa di sini. Selama itu baik untuk kedepannya, saya terima. Ya. Nah ini Pak, mohon di YouTube diberi contoh soal supaya bisa dicontoh dalam mengerjakan soal yang Bapak berikan. Itulah kalau kasih soal tuh penyelesaiannya terlalu panjang, nanti videonya juga panjang. Pak, mukanya jangan serius, jadi takut kalau ketemu Bapak. Emang saya segarang itu, segalak itukah wajah saya? Pak, PTS-nya susah enggak Pak? Ya susah lah kalau enggak belajar. Bapak udah perfect. Oh, enggak juga. Kamu terlalu memuji. Pak, kalau Bapak bercanda, mukanya juga bercanda Pak. Soalnya Bapak kalau bercanda bukan Bapak serius. Yang jawab jadi deg-degan. Ucap. Jangan terlalu garang. Kan banyak kan. Pak, saya istri Jimin. Pak. Oke, mungkin itu saja video klarifikasi saya ya. Yang jelas tadi itu ya, kalau mau penjelasan lebih mendalam, banyak contoh soal, ya saya terus terang bilangnya ya nanti durasi videonya itu pasti makin panjang juga. Ya memang ya itu ada kelebihan dan kekurangan. Untuk penjelasan-penjelasan yang lain, contoh soal yang lain, mungkin kalian bisa cari di Google atau di channel YouTube yang lainnya. Oke. Masalah saya garang atau enggaknya, ya saya enggak garang lah. Tanyalah kakak kelasmu itu, enggak ada yang saya garang. Saya orangnya baik kok. Penuh dengan senyuman. Kalau ketemu ya. Mungkin kalian hanya baru melihat sekilas saja. Ya. Atau mungkin saya lagi bercanda. Kadang saya kan nanya-nanya juga. Tapi saya nanya itu pasti gurau. Nggak mungkin saya tiba-tiba marah kan. Oke, apalagi tadi ya. Udah lah, itu aja lah ya. Masalah ulangan PTS nanti, ya yang penting belajar saja. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa lagi ya, isi di sini ya. Di sini tulis pesan rahasia ini yang di link yang saya kirimkan di grup kalian sebagai bahan perbaikan saya untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Berikan dukungan kalian dengan cara subscribe, like, serta komennya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.